Assalamualaikum Lur. Alhamdulillah, semoga kalian juga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi mengenai cara pemotongan lesplang sudut. Yang mana kali ini lesplang yang akan kita ulas yaitu bermotif atau bergambar. Bagaimana cara pengambilan gambarnya, pemotongan motifnya supaya didapat potongan dan sambungan yang sedap dipandang. Mohon simak videonya. Terlebih dahulu, jika channel ini dapat memberikan manfaat untuk orang banyak, mohon dukung dengan cara subscribe agar kami bahagia. Persiapan awal kita mencari kemiringan lesplang yang akan kita pasang. Kali ini karena motifnya saya menghendaki yang tengah itu supaya berdiri tegak, maka saya mencari dulu titik sejajarnya, posisi sejajar antara motif lesplang dengan alat lot yang saya pakai. Ketika jarak atas dan bawah motif yang diukur itu sudah sama jaraknya, berarti sudah dipastikan alat lot ini sudah sejajar, tegak lurus. Berarti inilah patokan untuk menentukan titik-titik yang lain. Ketemu 16,5 cm. Kemudian kita ambil sisi yang paling bawah, ketemu 19,5 cm. Tambah satu lagi titik agak ke atas, yaitu ketemu 11,5 cm. Dari hasil pengukuran tadi didapat titik 0 adalah titik di mana sisi yang menempel di alat lot. Kemudian titik A ketemu 11,5 cm, titik B ketemu 16,5 cm, C 19,5 cm. Sekarang pengambilan ukuran. Bagaimana cara memasukkan ukurannya? Dari ujung titik 0, kemudian titik A 11,5 cm, titik B pas motif yang bergambar 16,5 cm, titik C adalah sisi yang paling bawah. Kalau kita pengambilan angkanya langsung dari ujung, langsung dari pinggir seperti ini, kita ambil dulu titik C 19,5 cm, kemudian titik B langsung kita ambil 16,5 cm, titik A kita masukkan juga 11,5 cm, kemudian kita perjelas garisnya. Kalau langsung kita masukkan angka-angka itu tanpa kita perhatikan motif yang ada pada lesplang yang akan kita potong, maka kali ini akan didapat potongan seperti ini. Ada sedikit potongan di motif lingkarannya. Ini hasil potongan yang kurang baik. Maka kita tentukan dulu di mana kita menginginkan potongan motif itu terpotong. Saya menghendaki di posisi motif pas posisi yang ini. Jadi saya menginginkan titik B itu harus terpotong di sini. Nah, kita tentukan dulu titik B-nya dulu. Ketika sudah, titik B ini sebagai patokan untuk mencari titik-titik yang lain. Kita ambil garis lurus dulu sampai ke semua titik. Oke, sudah. Ketika sudah didapat titik-titiknya, kita ambil, kita masukkan angka-angkanya. Ingat, titik B sebagai patokan 16,5 cm. Letakkan penggaris itu di angka 16,5, kemudian tarik ke titik C 19,5 cm. Kita beralih ke titik A, letakkan titik itu di angka 16,5 cm, kemudian tarik ke titik A 11,5 cm. Titik 0 sama, letakkan dulu di titik B 16,5 cm, kemudian tarik ke titik 0. Inilah pemasukan angka dengan memperhatikan motif yang akan kita potong. Yang sebelah kanan
langsung kita ambil dari pinggir, menghasilkan potongan yang kurang pas. Sedangkan yang kiri ini adalah hasil pengukuran yang oke, dan nanti bisa sedap dipandang di dalam penyambungannya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemotongan, kita intip dulu garis-garis lot yang sudah kita buat sudah pas atau belum. Kita perhatikan dari titik 0 ke titik A, ke titik B, dan terakhir ke titik C. Sudah menjadi satu garis yang lurus, berarti hasil pengukurannya sudah benar. Langsung kita eksekusi, kita potong. Kita buat jalur gerindanya dulu untuk menyambung garis-garis di titik-titik yang sudah kita buat, untuk memastikan garis-garis itu dan juga supaya jalur potong gerinda itu tidak melenceng dari garis-garis yang sudah ditentukan. Ketika sudah, langsung kita eksekusi sampai putus. Kita bolongin dulu untuk tempat pengait kawat bendretnya nanti di dalam penyambungan. Bersihkan bagian-bagian yang belum terpotong gerinda supaya tidak mengganggu di saat penyambungan nanti. Ingat selalu safety, pakai masker dan kacamata. Jangan sampai kelalaian safety menjadikan resiko besar hilangnya nikmat-nikmat yang lain. Setelah itu kita pastikan lagi bahwa potongan kita sudah pas, sudah betul, dengan cara kita intip lagi dari bagian atas. Ketika sudah didapat satu garis lurus tanpa ada bagian-bagian mengabu, berarti potongan sudah benar. Sekarang kita potong lagi bagian kanannya. Langsung tentukan bagian motif yang dimana kita ingin potong. Nah, langsung kita tentukan titik B nya. Saya menginginkan di sini, jadi supaya menghasilkan sambungan yang manis. Titik B sebagai patokan untuk mencari titik-titik yang lain. Kita ambil garis lurus ke semua bagian. Setelah itu kita cari titik C nya. Letakkan penggaris di angka 16,5, kemudian tarik ke 19,5 cm. Titik C dapat. Kemudian letakkan di titik A. Letakkan di angka 16,5, kemudian tarik ke angka 11,5. Letakkan ke titik 16,5, kemudian tarik ke titik 0, ketemu titik 0 nya. Oke, selesai. Selanjutnya kita lakukan pemotongan. Seperti biasa, dilihat dulu dari sudut kemiringan kurang lebih dari sudut pandang 45 derajat untuk memastikan garis-garis yang kita buat itu sudah betul-betul pas, dapat membentuk satu garis yang lurus. Kemudian kita buat jalur dulu, jalur potongan gerinda. Setelah itu kita potong sampai putus. Oke, belum terputus, masih ada satu kawat besi yang dalam, kita potong dari belakang. Oke, selesai. Bersihkan bagian-bagian yang mengganggu.
kita bolongi untuk tempat penarikan nanti, untuk tempat pengikat nanti. Sekarang kita lakukan pemasangan, kita tes. Jadi lakukan pemasangan di sudut utama, dalam arti di sudut dimana jadi pandangan utama banyak orang melihat. Mungkin bagian depan. Nah, pasang lebih dahulu untuk menentukan sudut utamanya. Karena apa? Jangan sampai sudut pandang utama yang sering banyak dilihat orang dipasang terakhir, karena bisa dijumpai nanti dari hasil sambungan karena mengikuti dari bagian-bagian yang sebelumnya, sehingga menghasilkan sambungan motif yang kurang sedap dipandang. Nah, seperti ini sudah enak dipandang, menghasilkan sambungan yang pas dari motif yang kiri ke motif yang kanan. Inilah pasangan yang diinginkan oleh banyak orang. Sedap bukan? Nah, nanti saya contohkan lagi bagaimana ketika kita menjumpai sudut yang motifnya kurang pas dalam pemotongan. Bagaimana kita mencari sambungannya. Setelah ini saya tunjukkan. Selanjutnya, ketika ada kalanya kita setelah kita membuat lurusan, kemudian kita mencari sudut yang akan kita potong, ketemu 68 cm. Kemudian kita ambil dari pinggir untuk membuat sambungan 68 cm dari titik C nya. Kemudian dari titik C kita ambil garis lurus ke atas untuk menentukan titik-titik yang lain. Setelah kita tarik garis lurus ke atas dengan penggaris siku, kemudian kita tentukan titik nolnya. Letakkan di penggaris di angka 19,5, maka disitulah ketemu titik nolnya. Kemudian letakkan juga sama, letakkan di titik 19,5, kemudian kita coret di titik A 11,5 cm. Titik B sama, letakkan di 19,5, kemudian tarik di angka 16,5 cm. Maka disitulah tiap-tiap titik akan ketemu sebagai patokan dari titik C yang awal kita inginkan. Dari sini kita lihat potongan motifnya dengan terpaksa terpotong di sedikit bagian lingkaran ujungnya. Nah, bagaimana kita mencari sambungannya nanti? Terus ikuti video ini. Kita lakukan dulu jalur potongan gerinda, mengikuti garis-garis lot yang sudah kita buat. Setelah itu kita eksekusi sampai putus. Kita lubangi untuk pengikatan nanti dalam penyambungan. Oke, perhatikan dulu motif yang sebelah kiri ini. Bagaimana kita mencari sambungannya di sisi yang lain? Nah, caranya kita menentukan dari titik B dulu, dari motif yang kita inginkan di mana motif itu terpotong.
kurang lebih sambungannya ada di ujung, sedikit kurang lebih terpotong sekitar 1 cm lingkarannya seperti ini. Nah, seperti ini saya menginginkan di motif B terpotong seperti ini. Nah, maka sebagai patokan titik B untuk mencari titik-titik yang lain. Inilah bentuk sambungannya, nanti harus terpotong di sini. Kita tarik garis lurus ke atas dan ke bawah untuk menentukan titik yang lain. Setelah itu letakkan tanda-tanda itu di angka titik B, yaitu 16,5 cm. Kemudian tarik ke titik 0, maka ketemulah titik 0-nya. Titik A letakkan di angka 16,5, kemudian tarik ke angka 11,5 cm, ketemu titik A-nya. Titik B sudah, kemudian titik C terakhir, letakkan penggaris itu di angka 16,5, kemudian tarik ke 19,5 cm, ketemu titik C. Oke, tinggal eksekusi seperti biasa. Kita intip lagi, kita pastikan garis-garis dari lot yang sudah kita buat itu benar-benar sudah pas, bisa membentuk satu garis yang lurus. Kita buat dulu jalur potongan gerindanya mengikuti garis-garis yang sudah kita buat. Oke, lalu kita eksekusi sampai putus. Kita buat lubang dulu dengan bor untuk mempermudah penyambungan nanti. Kemudian kita bersihkan bagian-bagian yang belum terpotong oleh gerinda. Oke, siap kita lakukan penyambungan. Perhatikan gambar yang kiri, sedikit terpotong lingkarannya. Kemudian sambungan sebelah kanan kita buat untuk meneruskan motif yang sudah terbentuk dari lespang sebelumnya. Kita pasang dulu sambungan dari lurusan sebelah kiri. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian diberi kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang banyak berlimpah dan barokah. Perhatikan sambungannya, manis bukan? Sesuai dengan urutan motif dari lespang yang ada. Jadi tidak asal potong, tidak asal garis. Kita harus tentukan dulu, kita lihat bagaimana seharusnya gambar motif itu bertemu supaya sedap dipandang. Oke, sekian dari kami. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Salam satu beton.
Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.